Bahwa senjata tajam itu adalah dari PWI, bukan dari FPI, Mbah. Nah, itu gimana, Mbah? Fakta di lapangan itu seperti apa? Dan juga jenengan sebagai salah satu saksi mata di Pemalang tersebut, Mbah. Oke, ditunggu, Mbah, ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal proses chaos di Pemalang itu pertama dan sebelum kita simak bersama-sama, saya akan bacakan beberapa nama-nama yang merupakan korban dan dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika. Dari nama-nama ini saya nggak nemuin FPI ini. Astagfirullahaladzim. Oke, nama yang pertama itu adalah Khairul Farid dari PWLS, luka bagian kepala, alamat Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam. Dan yang kedua itu nama Rizky Nur Fauzi dari PWLS, tangan kanan tidak bisa digerakkan, alamat dari Mojo Mejagung, Kecamatan Randu Dongkal. Dan yang ketiga, Bapak Ahmad Warsono dari PWLS, itu dari Brebes. Kemudian Bapak Khairul Anam dari Kubu, dari PWLS, robek belakang kepala. Robek kepala belakang ya, kepala bagian belakang. Dari Desa Karangkembang, RT 6, RW 1, Kecamatan Ngalian, Kabupaten Kebumen. Kemudian ada Bapak Mahmudi dari PWLS, itu alamat Karanglawet, RT 8, RW 2, Kecamatan Telogorejo, Kabupaten Demak. Oh, dari Demak segala ya. Kemudian Mbah Mono dari PWLS, dari Karanganyar Solo, luka bagian belakang dan wajah. Kemudian ada satu korban dari PWLS belum bisa dimintai keterangan karena belum sadar. Itu mungkin yang saya ini kan tadi itu ya. Oke. Berikutnya, korbannya itu tidak hanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya, dari PWLS 7 orang ya. Kemudian dari kepolisian itu 2 orang juga. Dari kepolisian itu 1 Bapak Muhammad Bintoro, luka sobek pelipis kanan, pangkat Bribka Samapta Polres Pemalang. Kemudian yang kedua itu Bapak Nikolas Aji Wicaksono, luka kepala kanan belakang, pangkat Bribda Samapta Polres Pemalang. Kemudian daftar korban yang dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas. Nah, itu tadi 7 ya, 7. Kemudian kalau tambah 2 berarti sama kepolisian itu 2 orang, 7, 2, 9 ya. Kemudian ditambah ini yang dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas, yaitu nama Bapak Pono dari PWLS, luka robek di bibir dan jari kiri, asal dari Karanganyar. Kemudian 1 korban belum bisa diminta keterangan karena belum sadar. Nah, itu ya nama-nama dari korban bentrokan kemarin dari PWLS dan juga dari kepolisian 2 orang, kemudian 9 orang itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Toyib, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Mohon maaf, Mbah, kemarin kan ada kericuhan itu di Pemalang ya. Nah, jenengan itu kan asli Pemalang, dari Pemalang, tinggal di Pemalang, dan sekaligus anggota dari PWLS Pemalang, dan juga termasuk salah satu pengurus di pusat di bagian humas ya, Mbah. Ini mohon maaf, Mbah, mengganggu waktunya. Mohon disampaikan tentang kronologis terjadinya kericuhan di Pemalang itu. Nah, di acara yang mengundang Bapak Rizik Syihab itu mohon di ini, Mbah ya, mohon di dikirim voice note aja biar teman-teman itu bisa menyimak dari penjelasan jenengan, dan sekaligus untuk membantah framingan-framingan di kalangan kibin-kibin, juga di kalangan kabib-kabib, bahwa yang membawa senjata tajam itu adalah dari PWI, bukan dari FPI, Mbah.
Itu gimana Mbah? Fakta di lapangan itu seperti apa? Dan juga jenengan sebagai salah satu saksi mata di Pemalang tersebut Mbah. Oke, ditunggu Mbah ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal proses chaos di Pemalang itu pertama seminggu sebelum kejadian itu warga sudah menolak tentang penceramah yang sangat provokatif mengajak kekerasan. Jadi mereka itu yang ditolak itu bukan pengajiannya, tapi penceramahnya. Dan dari beberapa hari terus berproses sampai ada pertemuan di Kesbangpol, lalu berlanjut pertemuan di Polres, lalu berlanjut karena tidak ada respon, akhirnya terjadilah kumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Di sana teman-teman diberi nasihat bahwa jangan ada anarkisme, jangan sampai ada bentrok, karena kita itu sesama umat muslim, mereka itu saudara kita, jangan sampai bentrok. Itulah narasi-narasi yang disampaikan ketika teman-teman berkumpul di Masjid UI atau Ukhuwah Islamiyah Klarian. Semakin malam banyak, jadi akhirnya mulailah diberi pembekalan, jangan sampai anarkis, jangan sampai ada bentrok, karena mereka itu adalah saudara kita. Itu selalu diulang-ulang. Akhirnya berangkatlah dari Masjid UI, dan setelah sampai di TKP, teman-teman hanya duduk dan ada perwakilan bernegosiasi. Nah, setelah bernegosiasi, akhirnya teman-teman ditarik mundur. Sudah mundur selesai karena kita sudah bernegosiasi. Dari belakang FPI menyerang. Dalam serangan itu mereka melempar batu, membawa sejam, banyak pendungan, seolah mereka sudah mempersiapkan, seolah mereka itu sudah haus darah sesama muslim yang berbeda dengan mereka. Dan mereka itu datang, itu kayaknya bukan untuk pengajian, tapi memang untuk berperang. Dan narasi-narasi itu pun disampaikan setelah mereka berkumpul lagi setelah dibubarkan sama Brimob. Mereka pun membuat panggung tersebut, itu tetap melakukan narasi-narasi
tentang hasutan-hasutan. Lah sedang kita itu setelah kejadian itu ditarik mundur sepenuhnya, itu diberi penjelasan, jangan sampai ada bentrok seperti itu lagi. Mereka itu tetap saudara kita, dan teman-teman yang membawa pendoan itu hanya sekedar untuk membela diri. Jadi kejadian ini membuktikan apa? PWI Laskar Sabilillah itu tidak mengharapkan bentrokan dan tidak mau menyakiti sesama muslim. Sedang FPI itu memang dipersiapkan atau dibentuk untuk menyakiti siapapun, walaupun mereka sesama muslim, asal berbeda halal darahnya. Itulah yang terjadi di lapangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.